Di sebuah desa kecil di Sulawesi Selatan, hiduplah seorang nenek tua yang dikenal oleh warga sekitar sebagai Nenek Ima. Setiap pagi, ia akan terlihat berjalan perlahan menyusuri jalan desa, sambil memikul keranjang berisi pisang dan buah-buahan. Ia menjajakan dagangannya di pasar tradisional yang tak seberapa ramai. Tak pernah mengeluh, tak pernah meminta. Selalu tersenyum pada siapapun yang menyapanya. Nenek Ima tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di ujung desa. Tidak ada anak, tidak ada suami, dan tidak ada sanak saudara yang dikenal warga. Ia benar-benar hidup seorang diri. Tapi, meski sendiri, ia selalu ramah dan ringan tangan. Jika ada tetangga yang membutuhkan bantuan, ia tak segan membantu, meski dengan tenaga atau sekadar doa dan senyum tulus. Namun, kehidupan damai itu berubah ketika suatu hari Nenek Ima jatuh sakit. Warga mulai melihatnya jarang ke pasar. Ia lebih sering berdiam di rumah. Beberapa tetangga sesekali membawakan makanan atau sekadar menjenguk. Tapi Nenek Ima tak pernah meminta apapun. Ia hanya berkata dengan suara lirih, "Saya baik-baik saja, Nak. Tuhan masih jaga saya." Hingga pada suatu pagi yang dingin, kabar duka itu pun datang. Nenek Ima menghembuskan nafas terakhir di rumahnya. Sendirian, tenang. Para tetangga berduyun-duyun datang. Mereka membantu mengurus pemakaman, membersihkan rumah, dan berdoa. Saat itulah, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di sebuah sudut kamar kecil yang berdebu, para tetangga menemukan sebuah peti kayu tua. Awalnya mereka pikir hanya berisi pakaian atau barang-barang lama. Namun begitu dibuka, semua terdiam. Tumpukan uang kertas, rapi terikat, lusuh tapi nyata. Jumlahnya, setelah dihitung bersama aparat desa, lebih dari 300 juta rupiah. Warga tercengang. Bagaimana mungkin Nenek Ima yang selama ini hidup dalam kesederhanaan, tidur di dipan bambu, makan seadanya, bahkan lampu rumahnya pun redup karena hemat listrik, ternyata menyimpan uang sebanyak itu. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan Nenek Ima menabung uang sebanyak itu. Tapi beberapa warga mulai mengingat. Ia memang sangat hemat, kadang makan hanya nasi dan garam. Dia selalu bilang, "Uang jangan cepat habis, sedikit-sedikit nanti bisa jadi bukit." Ada juga yang berspekulasi bahwa uang itu adalah hasil dari puluhan tahun berjualan. Nenek Ima jarang jajan, tidak pernah jalan-jalan, dan tidak punya keturunan untuk dibelanjakan. Semua hasil jerih payahnya ditabung, disimpan diam-diam. Mungkin dengan harapan suatu hari bisa digunakan saat sakit parah, atau mungkin hanya untuk disimpan. Karena ia tidak punya siapa-siapa. Yang menyedihkan, uang itu tak pernah ia nikmati. Kini, warga hanya bisa merenung. Mereka tidak hanya kehilangan seorang penjual buah, tapi seorang sosok sederhana yang telah menunjukkan arti dari ketekunan, kerja keras, dan kesabaran yang luar biasa. Dari kisah Nenek Ima, kita belajar satu hal penting. Harta bisa disimpan, tapi kasih sayang dan ketulusan jauh lebih bernilai. Kita mungkin tak tahu isi hati seseorang, atau rahasia hidup mereka, sampai mereka benar-benar pergi. Dan kini, kisah Nenek Ima menjadi legenda kecil di desa itu. Kisah yang akan diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tentang seorang nenek yang sederhana, tapi menyimpan begitu banyak hal dalam diamnya.